Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa. Semoga kita selalu dilimpahi nikmat sehat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berjumpa dengan saya ya Didi Pramono di dalam mata kuliah metode penelitian pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun proposal PTK, penelitian tindakan kelas. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana menyusun bab 1, bab 2. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menyusun bab 3 pada proposal penelitian tindakan kelas. Ya. Jadi teman-teman mahasiswa, bab 3 itu berisi ya ada 5 poin ini, diantaranya lokasi dan waktu penelitian. Yang kedua adalah subjek penelitian, yang ketiga prosedur penelitian, lalu keempat desain penelitian, di mana di dalamnya berisi perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Ya. Nah, poin kelima di dalam bab 3 ini berisi data dan teknik analisis data. Baik, akan saya jelaskan satu persatu ya dari masing-masing komponen-komponen ini. Ya, akan membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi persiapkan ya diri kalian untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Baik, yang pertama saudara ya, lokasi dan waktu penelitian. Jadi di dalam proposal yang kalian tulis harus menyebutkan dengan jelas ya lokasi berlangsungnya penelitian ya. Karena ini adalah penelitian tindakan kelas, maka ya sudah jelas di situ. Maka kelaslah yang menjadi lokasi penelitian. Di mana kelas itu? Di sekolah mana? Ya, kemudian di wilayah administratif mana? Itu harus kalian jelaskan. Ya. Nah, setelah menyebutkan lokasinya, maka kalian perlu menjelaskan karakteristik dari lokasi penelitian tersebut. Ya. Karakteristiknya seperti apa? Sehingga kelas itu di sekolahan itu ya itu layak untuk dilakukan penelitian tindakan kelas. Apakah ada masalah di dalam kelas itu? Ya, masalahnya seperti apa? Karakteristiknya seperti apa? Ya. Lalu kemudian statistik nilai siswanya itu seperti apa? Nah, itulah yang perlu kemudian kalian munculkan di dalam menjelaskan karakteristik lokasi penelitian. Ya. Nah, dijelaskan juga ya nanti di sana data-data atau dokumen menyangkut lokasi penelitian. Nah, ini tentu ya karena PTK ini adalah dilakukan oleh guru, ya tentu guru pasti akan punya banyak data tentang kelasnya sendiri. Ya. Nah, sebutkan juga penelitian ini dikenakan pada objek mata pelajaran apa. Ya. Nah, karena saat ini mahasiswa yang saya ajar adalah mahasiswa sosiologi dan antropologi, ya maka kalian misalkan menjadi guru sosiologi, ya maka sebutkan ya pada objek mapel apa, mata pelajaran apa. Ya, silahkan kalian sebutkan. Ya, kapan waktu penelitiannya? Ya, semester berapa, di tahun berapa. Ya. Nah, ini ya, dijelaskan juga ya saudara rencana penelitian yang akan kalian lakukan ya. Minimal 2 siklus, dalam satu siklus minimal 2 kali pertemuan. Ini ya, ini silahkan ya nanti bisa kalian rancang di dalam proposal PTK kalian. Nah, dijelaskan secara rinci juga ya. Jadi tidak boleh hanya ditulis penelitian ini dilakukan dari bulan April sampai dengan bulan Oktober 2020 misalnya. Nah, ini jangan ya, tapi harus rinci. Ya. Ya ini kalian mencoba mengangan-angan dulu saja ya, istilahnya meskipun kalian bukan guru sebenarnya, hanya masih dalam posisi calon guru ya karena kalian masih kuliah, tidak punya kelas sendiri. Coba tetapi kalian coba untuk berangan-angan ya, coba bisa dianalisis di kalender akademik ya, itu ada banyak sekali di Google atau mungkin minta ke sekolah gitu ya. Coba dilihat di kalender akademik.
Ya, jadi antara tanggal sekian sampai tanggal sekian, ya, itu kira-kira pada materi apa, ya, siswa bermasalah pada materi apa, coba ditulis, ya. Jadi siklus 1, ya, itu tanggal berapa, ya, kemudian di pertemuan 2-nya tanggal berapa, ya, akan dilakukan penelitian itu. Nah, berlanjut terus ya ke siklus 2. Ya, pertemuan 1 itu tanggal berapa akan dilakukan penelitian, ya, siklus 2 pertemuan 2 ya tanggal berapa akan dilakukan penelitian. Nah, di dalam proposal ya ini kalau harus kalian tuliskan secara detail sampai pada tanggal yang sudah jelas yang sudah kalian tentukan. Ya, ini silahkan coba kalian rancang ya. Nah, ini mengenai lokasi dan waktu penelitian. Ya. Nah, berikutnya siapa sih yang kemudian menjadi subjek penelitian? Ya, subjek penelitian adalah sasaran penelitian atau yang dikenai penelitian. Ya, dalam hal ini adalah siswa. Ya. Nah, lalu kemudian siapa informannya? Nah, informan ya orang yang memberikan informasi tentang penelitian kita. Ya, bisa teman sejawat, ya sesama guru, bisa kepala sekolah, orang tua ataupun staf atau yang lainnya. Ya. Ini saudara. Sebutkan juga kenapa memilih subjek atau kolaborator penelitian itu. Ya, dijelaskan bagaimana karakteristik siswa siswa yang ada di kelas itu seperti apa karakteristiknya. Ya, tentu ketika nanti kalian sudah menjadi guru beneran begitu ya. Nah, itu kan nanti seiring jam terbang yang sudah tinggi begitu. Nah, kalian tentu akan bisa memetakan karakteristik siswa dari kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Nah, ya kelas-kelas yang bermasalah inilah yang kemudian nanti akan kalian jadikan sebagai subjek ya atau kolaborator penelitian. Nah, ini saudara, ya alasannya apa memilih kelas itu? Jelaskan karakteristiknya. Ya, ini di dalam subjek penelitian. Ya. Nah, berikutnya saudara ya tentang desain penelitian. Nah, ini visualisasinya ada di slide berikutnya ya. Sebelum saya menampilkan, saya jelaskan dulu tentang apa yang ada di dalam desain penelitian ini ya. Nah, dalam subbab ini coba kalian jelaskan langkah-langkah ya dan berapa jumlah siklus yang kalian rencanakan. Saya ulangi lagi ya, tadi di awal juga sudah saya sebutkan, harus dijelaskan ya disebutkan dengan jelas ya, minimal 2 siklus, 1 siklus minimal 2 kali pertemuan. Ya. Nah, nanti akan saya jelaskan secara lebih rinci lagi tentang yang semacam ini. Sekarang kita lihat dulu visualisasi dari desain penelitian tindakan kelas ini. Ya. Nah, penelitian tindakan kelas ini bermula dari sebuah permasalahan. Tadi di awal sudah saya jelaskan. Ya. Karakteristik siswanya seperti apa sehingga kelas tersebut bermasalah. Ya. Nilai-nilai siswanya seperti apa sehingga itu membutuhkan sebuah solusi. Ya. Nah, jika kalian sudah menemukan permasalahan, maka silakan ya dirancang ya sebuah rencana penelitian tindakan kelas. Ya. Nah, nanti secara detail akan saya jelaskan satu persatu di bagian perencanaan apa saja yang harus kalian rancang di dalam proposal. Ya. Nah, berikutnya saudara, setelah direncanakan maka dilaksanakan. Ya. Nah, setelah dilaksanakan ya sembari melaksanakan penelitian sambil dilakukan sebuah observasi, pengamatan di kelas. Ya. Nah, hasil dari observasi inilah yang kemudian direfleksi oleh guru. Ya. Ini dia saudara. Hasil refleksi ini ya kemudian akan memunculkan sebuah permasalahan baru. Ya. Memunculkan permasalahan baru. Nah, yang ini juga kemudian membutuhkan sebuah rencana baru untuk menyelesaikan masalah baru tersebut. Ya, perencanaan ini kemudian dilaksanakan di dalam siklus yang kedua.
Ya, sambil dilaksanakan, sambil dilakukan observasi. Nah, observasi ini yang akan menghasilkan sebuah refleksi. Direfleksi oleh guru. Ya, di kelas bagaimana, nilai siswanya bagaimana, mengalami peningkatan atau tidak, ya, keaktifan siswanya bagaimana, mengalami peningkatan atau tidak, ya, partisipasi mereka di kelas dan sebagainya. Ya, indikator-indikator itu tergantung ya pada masalah yang guru jumpai di kelas. Ini minimal 2 siklus, ya, minimal 2 kali pertemuan. Nah, ini untuk melakukan PTK. Nah, jika permasalahan belum terpecahkan ya di siklus kedua, maka bisa lanjut ke siklus berikutnya, ya, siklus ketiga. Ya, berarti guru harus mengulangi langkah yang sama seperti di siklus 1 dan siklus yang kedua. Ya, inilah ya desain penelitian tindakan kelas ya yang perlu dirancang di dalam sebuah proposal penelitian tindakan kelas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara lebih detail lagi ya dari masing-masing poin-poin yang ada di dalam desain itu. Mulai yang pertama, perencanaan ya. Nah, di dalam proposal yang kalian tulis itu, saudara, dijelaskan persiapan yang harus dilakukan oleh guru untuk melakukan PTK. Ya, tentu ini sesuai dengan masalah dan topik penelitian ya. Nah, perencanaan itu apa saja? Ya, ya meliputi membuat RPP ya, lalu kemudian menyiapkan model pembelajaran atau media pembelajaran yang nanti akan diterapkan ya di kelas untuk mengatasi masalah yang ditemui gitu ya, dan juga menyiapkan materi pembelajaran tentunya. Ya, ini harus disiapkan. Ya, alat dan bahannya apa? Nah, ini ya, misalkan media yang digunakan adalah media ekomedia atau media konvensional ya, atau media modern misalkan. Itu harus disiapkan. Ya. Guru misalkan kemudian membuat sebuah wayang orang sederhana begitu, nah, untuk meningkatkan minat belajar siswa misalkan di dalam pembelajaran sosiologi, nah, sosiodrama ya, berbahan bantuan tadi wayang tradisional, boleh saja itu harus disiapkan oleh guru ya di dalam perencanaan. Nah, ini saudara ya. Nah, ini juga harus dirancang, ini juga harus ditulis di dalam sebuah proposal ya. Nah, berikutnya menyiapkan instrumen observasi ya. Instrumen observasi secara detail nanti di bagian belakang akan saya jelaskan lebih lanjut apa saja jenis-jenisnya ya. Instrumen evaluasi. Nah, jadi ini harus disiapkan ya. Instrumen observasi maksud saya ya. Jadi sambil melaksanakan itu tadi penelitian tindakan kelas, guru sambil melakukan observasi di kelas ya. Nah, ini menyiapkan atau membuat alat yang diperlukan. Ini ya saudara ya, ini harus dirancang, ditulis di dalam proposal PTK yang kalian sedang kembangkan saat ini. Ya. Nah, kemudian saudara ya, maka lakukanlah sebuah yang sudah kalian rancang sebelumnya ya di dalam tahap pelaksanaan ini. Ya, jadi siklus 1, pertemuan 1 ya, misalkan di tanggal 3 April itu 2020, nah, kalian mulai melakukan sebuah penelitian tindakan kelas ya. Tentu di pertemuan 1 kalian melaksanakan rencana yang sudah disusun sebelumnya ya. Guru mengondisikan pembelajaran ya menggunakan model atau media yang sudah kalian siapkan sebelumnya ya. Jadi dipraktekkan ya. Misalkan kalian kemudian menggunakan model project based learning gitu ya. Lalu menggunakan media tertentu, media konvensional tertentu dan sebagainya, laksanakan itu di kelas ya. Pada materi apa misalkan materi interaksi sosial atau misalkan materi jenis-jenis ya. Nah, dalam satu pertemuan itu laksanakan, coba praktekkan ya. Nah, kalian bandingkan
dengan sebelum kalian menerapkan model atau media pembelajaran tersebut. Tentu di pertemuan sebelumnya ya harus kalian bandingkan. Bagaimana tingkat partisipasi siswa gitu ya, bagaimana keaktifan mereka, ya, bagaimana kemudian aktivitas mereka di kelas dan sebagainya. Ini tentu harus sudah mulai kalian observasi, ya. Nanti bagian observasi akan saya jelaskan lagi. Nah, berikutnya saudara di siklus 1 ya, ini masih di siklus 1 pertemuan kedua ya. Nah, guru masih menjelaskan materi-materi berikutnya ya. Pada materi yang berbeda boleh gitu kan. Nah, ini juga harus kalian jelaskan, harus kalian rinci di dalam proposal yang kalian susun ya. Materi apa yang disampaikan di pertemuan kedua ya, model atau media apa yang kemudian kalian gunakan untuk menjelaskan ini ya, ini saudara. Nah, masih di siklus 1 pertemuan ketiga ya, ini permisalan saja ya, sampai pertemuan ketiga masih ya terus dilakukan. Nah, coba ya di pertemuan ketiga ini lakukan tes ya. Nah, terkait dengan tes ini ya, guru juga bisa melakukan yang namanya pre-test dan post-test untuk membandingkan ya antara sebelum mendapatkan materi dengan model atau media tertentu ya dengan setelah gitu, sebelum dan sesudah gitu. Sebelum siswa belajar tentang materi tertentu menggunakan media dan model tertentu, dengan sesudah ya siswa belajar dengan model atau media tertentu yang dilakukan oleh guru. Lakukan tes coba ya, lakukan tes bagaimana nilai siswa ya, seperti apa nilai siswa, ada peningkatan atau tidak. Coba dibandingkan ya antara nilai pretest dengan posttest ya. Nah, ini coba ya, bisa juga kalian rancang ya di dalam proposal PTK kalian. Nah, jadi setelah ini coba ya guru menilai dan menganalisis dulu ya hasil tesnya ya. Jadi tidak mungkin langsung melakukan siklus yang kedua, tapi coba dianalisis dulu hasil tes tersebut, dikoreksi ya, ada peningkatan tidak ya, ada perbaikan tidak ya. Nah, kalau ternyata wah sama ternyata, wah ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi guru untuk melakukan siklus yang kedua ya. Nah, kalau mungkin kemudian wah ada peningkatan, wah ini peningkatannya karena apa ini? Nah, tentu harus dibuktikan lagi juga di dalam siklus yang kedua ya. Maka di dalam PTK ini ya minimal dilakukan dalam 2 siklus ya. Ini saudara ya, coba maka setiap siklus, setiap pertemuan itu harus kalian rinci di dalam proposal ya. Di siklus 1 pertemuan 1 guru akan melakukan apa, siklus 1 pertemuan 2 guru akan melakukan apa, siklus 1 pertemuan 3 guru akan melakukan apa. Nah, itu dijelaskan di dalam proposal penelitian ya. Dijelaskan juga ya tentang bagaimana kalian ya nanti akan melakukan observasi di dalam penelitian kalian. Ya, ini dijelaskan juga di dalam proposal kalian ya. Langsung saja pada hal-hal teknis yang akan kalian lakukan di kelas. Nah, itu harus muncul di dalam proposal ya. Jadi observasi ini ya perlu saya tekankan sekali lagi, ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penelitian ya. Jadi ketika ngajar di kelas menggunakan model atau media tertentu ya, guru juga dibekali dengan lembar observasi ya. Nah, jadi di kelas guru ngajar, guru menyampaikan materi, guru diskusi dan sebagainya. Nah, guru sambil kemudian membawa sebuah pedoman atau panduan observasi atau lembar observasi itu ya, untuk mengamati bagaimana situasi kelas, bagaimana partisipasi siswa dan sebagainya ya.
Nah, ini saudara, guru mengobservasi saat kegiatan belajar mengajar. Ya. Nah, akan lebih baik lagi ya jika kemudian juga dibantu oleh adanya observer. Ya. Bisa teman sejawat gitu ya, guru yang lain gitu kan, atau juga bisa kepala sekolah dan sebagainya. Ya. Nah, ini akan sangat membantu jalannya observasi di kelas. Ya, ini saudara. Nah, dari hasil observasi ini, data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif ya, hasil tes, hasil kuis ya, bisa jadi di kelas guru menerapkan kuis ya, presensi, nilai tugas dan lain-lain. Dan juga bisa data kualitatif ya, yang menggambarkan tentang keaktifan siswa, antusiasme siswa, mutu diskusi ya. Ini silahkan ya. Observasi ini ya di dalam proposal kalian tuliskan apa rencana yang akan kalian lakukan untuk melakukan observasi. Ya, dijelaskan di sana. Kalau kemudian ada tim observer yang juga akan kalian libatkan, masukkan juga di dalam proposal. Ya, tulis saja. Ya, kegiatan observasi ini akan dibantu oleh bla 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 bla. Nah, itu kalian coba jelaskan di subbab observasi. Ya. Nah, berikutnya saudara, ya langkahnya adalah melakukan evaluasi. Nah, ini silahkan. Ya, dalam proposal kalian juga kalian harus menjelaskan ya evaluasi seperti apa yang akan kalian lakukan terhadap kelas yang kalian teliti ya. Guru melakukan evaluasi hasil belajar. Tadi saya sampaikan sudah melalui pretest atau mungkin post-test ya, dianalisis ya hasil evaluasinya ya seperti apa. Nah, jadi coba dihitung di sana ya, melakukan evaluasi ya, harus kalian jelaskan di sana ya, menghitung atau menganalisis indikator ketuntasan ya, apakah penelitian sudah sesuai dengan indikator atau belum. Ya, indikatornya misalkan ya biasanya hasil belajar siswa. Ya silakan, ketika memang indikatornya dari itu ya maka coba ya dievaluasi. Nah, ini maka kalian juga harus menjelaskan ini di dalam proposal PTK. Seperti apa rencana evaluasi yang akan dilakukan. Ya. Nah, hasil evaluasi tadi inilah yang menjadi bahan refleksi bagi guru ya. Nah, kira-kira kalau hasil tesnya waduh kok sama saja dengan sebelumnya, nah, tentu harus ada upaya perbaikan kinerja guru di dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, apa yang harus diperbaiki? Oh, kemarin sepertinya saya dalam melakukan menerapkan model pembelajaran ini kurang maksimal. Ya, maka harus ditingkatkan. Ya. Oh, ternyata dengan media pembelajaran ini mungkin karena medianya kurang maksimal. Ya, sehingga harus diperbaiki. Ya. Nah, partisipasinya siswa juga harus ditingkatkan. Ya. Nah, inilah refleksi yang akan kalian lakukan gitu ya. Nah, atau juga bisa ya dengan menuliskan hal-hal yang ditemukan ya selama penelitian di siklus 1 berlangsung. Ya, di mana hal-hal itu yang perlu kemudian diperbaiki di siklus yang kedua. Ya, ini tentu akan terjawab setelah teman-teman semua melakukan siklus 1. Nah, ini saudara ya, coba kalian tuliskan saja di dalam proposal kalian tentang rencana refleksi yang akan kalian lakukan terhadap hasil evaluasi. Hasil kalian melaksanakan siklus 1. Ya, ini saudara tentang desain penelitian ya pada bagian refleksi. Ya. Nah, maka selanjutnya ya tidak hanya sampai di siklus 1 saja kalian menjelaskan desain penelitian itu dalam proposal, tapi juga siklus kedua
ya, siklus kedua ini juga harus kalian jelaskan juga secara rinci di dalam proposal. Ya, prosesnya sama dengan di siklus 1, pertemuan 1 dan pertemuan 2. Ya, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Ya, ini saudara. Tentu saja ya pada siklus 1, pertemuan 2 ya isinya tidak sama persis ya dengan siklus 1, pertemuan 1. Jadi jangan copy paste ya, karena ini enggak masuk akal ya, karena mestinya hasil dari siklus 1 ya, hasil refleksi itu ya tentu ada sesuatu yang harus diperbaiki ya, harus diperbaiki. Jadi kalau di siklus yang kedua ini kemudian caranya sama, nah ini tidak masuk akal ya. Harus ada sesuatu yang diperbaiki, di-upgrade ya. Nah, ini saudara ya. Jadi apa yang dilakukan di siklus 1, pertemuan 1 dengan siklus 1, pertemuan 2 tentu saja ya, materi tentu saja berbeda. Ya, isi berbeda meski langkah dan metode atau strateginya sama ya. Nah, inilah ya, ini coba ya kalian juga jelaskan. Jadi di proposal tidak hanya menjelaskan siklus 1 saja ya, tetapi juga sampai di siklus yang kedua. Di dalam proposal boleh ya hanya 2 siklus itu. Ya, tetapi nanti ketika sudah praktek penelitian di lapangan ya, ketika ternyata sampai di siklus 2 ya, permasalahan belum terselesaikan ya, maka lanjutkan kepada siklus yang ketiga ya. Tapi kalau dalam proposal, saya ulangi sekali lagi ya, boleh ya hanya sampai dituliskan perencanaan yang akan dilakukan di siklus 1 dan siklus kedua ya. Itu saudara. Nah, sekarang kita masuk ke subbab berikutnya ya. Subbab data dan teknik analisis data ya saudara. Nah, data di dalam penelitian tindakan kelas ini bisa berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Ya. Nah, tentu yang perlu dilakukan sebelumnya ya adalah dengan menentukan indikator capaian ya, atau apa yang akan dicapai dari sebuah penelitian tindakan kelas ini. Ya. Apakah hasil belajar siswa ataukah partisipasi siswa ya, atau yang lainnya. Ya, itu harus ditentukan oleh guru ya, kenapa melakukan penelitian tindakan kelas ini ya. Nah, jadi untuk menganalisis data penelitian tindakan kelas ini ya, kalian coba ya tentukan rumus penghitungan hasil ya di setiap siklus. Ya mungkin rumus yang paling populer ya di dalam kajian statistik yang terkait dengan ini ya, mungkin rumus korelasi produk momen gitu ya, dengan simpangan atau dengan angka kasar. Kalau lupa coba dibuka lagi buku statistiknya ya, diingat-ingat lagi materi mata kuliah statistik ya, coba dikaji lagi ya. Nah, ini saudara. Nah, yang kedua, analis data juga bisa dilakukan secara kualitatif ya, analis data kualitatif ya, meliputi reduksi, pemaparan data, penarikan simpulan ya. Nah, coba ini baca ya bukunya Moleong atau mungkin bukunya Sugiono atau buku tentang metode penelitian yang lainnya ya, bisa dicari apa itu reduksi data gitu ya, menganalisis, memilah-milah data, lalu data yang relevan dengan penelitian, dengan indikator penelitian, dipaparkan data itu ya. Bisa data-data kuantitatif ya, hasil penghitungan rumus-rumus itu ya. Bisa data kuantitatif hanya berupa angka-angka, nilai-nilai siswa dan sebagainya ya, lalu kemudian disimpulkan. Nah, ini analisis data kualitatif ya. Atau mungkin yang paling sederhana di dalam teknik analisis data ini adalah menggunakan analisis deskriptif prosentase ya. Jadi seberapa persen kenaikan prestasi peserta didik ya, berapa persen ya, dianalisis bisa itu ya, hasil pretest, hasil posttest
ya bedanya berapa persen, ya. Nah, itu dianalisis, ya. Bisa juga untuk menganalisis data hasil penelitian tindakan kelas ini, ya. Nah, itu saudara, ya, yang harus ada dalam sebuah proposal penelitian tindakan kelas, ya. Ada banyak item tadi sudah saya jelaskan satu persatu, ya. Nah, rencana-rencana ini ya data apa saja yang akan kalian kumpulkan dari kelas, ya. Lalu kemudian teknik analisis data apa yang akan kalian lakukan terhadap data itu, gitu ya. Nah, itu kalian tuliskan di dalam proposal, ya. Nah, silahkan saudara, ya, berkreasi untuk mengembangkan bab 3 di dalam proposal penelitian tindakan kelas, ya. Nah, kalau masih bingung, ya bisa kita nanti diskusikan di dalam kolom komentar di bawah ini, ya, saudara. Nah, saya lanjutkan ya pemaparan saya ini tentang bagaimana dan apa saja instrumen penelitian tindakan kelas itu, ya. Nah, instrumen penelitian tindakan kelas ya bisa berupa soal tes, kuis, bisa itu tadi tes ulangan harian gitu ya. Nah, itu silahkan dikembangkan. Kuis ya tentu di dalam kegiatan pembelajaran boleh. Kalian selesai menyampaikan materi lalu kemudian mengajak siswa untuk kuis, nah silahkan. Ya, bisa. Atau mungkin kalau yang berbantuan media ya kuis dikembangkan melalui aplikasi-aplikasi Quizizz, Kahoot atau mungkin Google Form dan sebagainya, itu juga bisa, silahkan. Ya. Nah, ini saudara. Instrumen penelitian yang berikutnya bisa berupa kuesioner ya atau angket. Nah, silahkan ini bisa kalian kembangkan, ya. Bisa kuesioner atau angket itu dibagikan secara langsung pada peserta didik gitu ya, setelah proses kegiatan belajar mengajar atau tadi itu berbantuan IT gitu ya, mengembangkan kuesioner atau angket menggunakan Google Form dan sebagainya. Pokoknya silahkan ya berkreasi. Nah, ya instrumen penelitian ini juga bisa berupa pedoman wawancara. Ya, jadi guru kemudian melakukan wawancara ya terhadap siswa ya untuk menggali data kualitatif tentang bagaimana motivasi mereka setelah mengikuti pembelajaran gitu ya, bagaimana partisipasi mereka dalam pembelajaran dengan model ini, berbantuan media ini dan sebagainya. Ya, lakukan wawancara dengan siswa. Ya, nah instrumen penelitian berikutnya adalah pedoman observasi. Ya, nah, silahkan pedoman dikembangkan sedemikian rupa ya sehingga memudahkan guru atau tim untuk mengobservasi jalannya kegiatan belajar mengajar di kelas. Ya, nah, sekiranya yang memudahkan guru atau tim observer ya untuk melakukan observasi di kelas. Ya, dibuat tabel-tabel ya, indikatornya ditentukan di sana, apakah keaktifan kelas ataukah mungkin kemudian kualitas diskusi, macam-macam ya bisa dikembangkan ya. Daftar checklistnya bagaimana atau mungkin kemudian menggunakan poin ya, itu pedoman observasi, silahkan dikembangkan, ini bisa dilakukan. Ya, bisa juga ya saudara, instrumen ini penelitian ini berupa dokumen ya, dokumen-dokumen nilai peserta didik atau mungkin dokumentasi dalam bentuk foto, video dan sebagainya yang menggambarkan aktivitas di dalam kelas ya, dokumen-dokumen itu ya, ini saudara. Nah, catatan lapangan inilah yang kemudian dipakai untuk memperoleh data ya secara objektif yang tidak dapat direkam melalui lembar observasi. Nah, inilah ya, ini saudara. Jadi bisa kalian kembangkan ya instrumen observasi atau instrumen penelitian, instrumen penelitian tindakan kelas ini. Silakan, tidak harus semua, tetapi ya jangan cuma satu gitu ya. Nah, silakan bisa dikembangkan. Semakin banyak instrumen yang kalian gunakan, ya data yang terkumpul akan semakin banyak dan semakin valid ya, memudahkan guru juga untuk menganalisis data lapangan. Ya,
Ini saudara, ya, instrumen penelitian. Ya. Nah, berikutnya saudara, ya, tentang bagaimana menyusun laporan penelitian tindakan kelas. Ya, ini tahap lanjut sebenarnya, ya, karena pekerjaan kalian di sini hanyalah menyusun proposal penelitian tindakan kelas, ya, maka materi ini hanya sebagai pengayaan saja tentang bagaimana laporan penelitian tindakan kelas itu disusun, ya, saudara. Nah, saya perlu sampaikan, ya, laporan penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 6 poin, ya. Nah, poin pertama bab 1 itu berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian tindakan kelas, ya. Nah, ini mungkin juga sudah kalian kembangkan. Lalu kemudian bab 2 ya berisi kajian atau tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang kajian teori dan pustaka tentang apa, bagaimana dan mengapa kegiatan penelitian tindakan kelas itu dilakukan. Ya, ini juga sudah kalian kembangkan, ya. Nah, berikutnya adalah bab 3. Ini berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang prosedur penelitian. Sudah kita bahas, ya, panjang lebar tadi. Ya, jadi silakan bisa dikembangkan, ya. Bab 4 inilah yang merupakan hasil penelitian, ya, yang berisi tindakan tiap siklus, data lengkap tiap siklus, perubahan pada siswa yang terjadi, ya, guru dan kelas, bahasan seluruh siklus. Ya. Nah, silahkan ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi, ya, ketika kalian sudah betul-betul melakukan penelitian tindakan kelas. Ya. Bab 5 berisi simpulan dan saran, ya. Nah, di dalam lampiran, nah, perlu kalian lampirkan semua instrumen yang digunakan di dalam penelitian, ya, terutama lembar observasi, lalu kemudian contoh-contoh hasil kerja di dalam pengisian atau pengerjaan instrumen baik oleh guru maupun oleh siswa, ya. Dan yang ketiga yang perlu kalian lampirkan adalah dokumen pelaksanaan penelitian yang lain, ya, seperti foto kegiatan, daftar hadir, catatan harian dalam pelaksanaan PTK, surat izin dan lain-lain. Ya, ini dia saudara, ya, sekelumit tentang penelitian tindakan kelas. Ya, jadi silahkan, ya, kita sama-sama belajar, ya, untuk mengembangkan penelitian tindakan kelas. Karena penelitian tindakan kelas, ya, merupakan keniscayaan bagi guru-guru, ya. Jadi teman-teman semua sebagai calon guru tentu harus menguasai kompetensi ini, ya, untuk bisa melakukan pengembangan diri yang lebih baik lagi, menjadi guru yang profesional dan menguasai keterampilan pedagogik, ya, untuk meningkatkan profesionalisme guru. Itu saudara, ya, terima kasih, ya, sudah mengikuti penjelasan dari saya. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.